yang menyelamatkan Bapak Ibu saya, yaitu Dia yang diurapi dengan Roh Kudus, dengan urapan Roh Kudus. Dia yang disebut anak Tuhan. Puji Tuhan. Saya mau bicara apa lagi yang kita cari tadi? Amin. Amin. Saya mau bicara apa? Tidak. Itu yang kita rasakan. Tadi banyak kita diajak dengar bagaimana kesaksian yang begitu Tuhan tunjukkan kepada umatnya dalam pencobaan. Siapa bilang kita tidak cobai? Tuhan Allah, Tuhan Yesus saja dicobai. Kalau kau anak Allah, jadikan batu itu menjadi roti. Itu percobaan. Saudara punya kasih. Siapa bilang manusia kita saja tidak dicoba? Saya dicoba. Tapi jangan kita percaya. Jangan kita mundur dari panggilan Tuhan. Darah jemaat Tuhan yang terkasih. Kita lihat perjanjian lama. Kita buka. Habakuk pasal 3. Ayat 17 hingga ayatnya yang ke-19. 3 ayat. Sudah? Yang sudah, saya mohon dengan kasih Kristus. Yang tidak berhalangan, kita menghormati, menghargai Tuhan. Mari kita semua bangun. Hagai pasal 3 ayat 17. Habakuk pasal 3 ayat 17 hingga 19. Kalau sudah ada yang dulu, mari saya ajak kita semua tenang dan lihat kebenaran firman kita, kebenaran yang ada di tangan kita sendiri masing-masing. Saya percayakan kepada hamba Tuhan untuk membacakan buat kita bersama-sama. Habakuk pasal 3 ayat 17 hingga ayat ke-19. Di atas perikop firman Tuhan, doa Nabi Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kekurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Terima kasih, dipersilakan jemaat Tuhan dulu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama amati, kita sama-sama lihat bagaimana seorang abdi Allah, dia mengalami sebuah tantangan di dalam hidupnya. Begitu dia datang dan dia menuliskan. Doa Habakuk. Jadi saudaraku yang kekasih, pernah saya dengar Pak Almarhum, beliau katakan, kalau kita banyak berdoa, kita banyak berkat. Amin. Ya, kalau kita kurang berdoa, berkat pun kurang. Dia terukur. Kalau kita tidak berdoa, malas berdoa, maka tidak ada berkat. Amin. Benar tidak? Habakuk hari ini dia katakan pada, diajarkan pada jemaat Tuhan Lukas yang ada di dalam jemaat Misbah. Bagaimana kita ikut Tuhan? Ada jenjang. Bukan saya kasih baru saya jadi pendeta, saya jadi pelayan, jadi hamba Tuhan. Tidak, saudara kasih. Tapi saya mengasihi orang itu pelayan. Saya berlaku pelayan. Saya mendoakan orang, itu tugas saya. Jadi hamba Tuhan.
Yakub dia bilang, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Wah, ini beliau sudah ada di mana ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Dia bilang pohon ara tidak berbuah, berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan lain-lain sebagainya. Ini beliau ada di posisi mana? Dia sebagai petani kan? Kita kategori dia seperti apa? Tetapi dia bilang dia ada di orang yang pelihara sapi atau lembu atau binatang. Berarti Pak ini pekerjaannya banyak. Dia mah Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Allah dan Allah yang menyelamatkan aku. Pak ini bicara tapi saya lihat itu. Ya, kalau di antara kita ada yang buat begitu, dia bisa ikut Tuhan tidak? Amin. Hah? Ini tukang mas, dia buat mas itu tidak sembarang mas, tapi harus dia buang semua tai mas. Dia lebur, baru jadi mas itu. Amin. Kita pengikut Tuhan, bukan asal saja. Besok saya datang main gitar, dansa saja, terus pulang saya tinggalkan pekerjaan. Ada satu perumpamaan Tuhan Yesus. Firman yang ditaburkan di jalan-jalan sana, sebentar burung datang makan, habis, tidak ada hasil. Yang dia tabur di atas tanah yang berbatu, dia sebentar tumbuh, tapi tidak lama lagi dia mati. Yang di tengah himpitan semak dulu, pasti dia tumbuh, tetapi tumbuhnya pasti kurus, dan tidak lama kemudian mati. Ada yang empat. Yang terakhir, yang jatuh di tanah yang subur, itu siapa-siapa? Saudara jawab sendiri, amin. Kau katakan saya anak Tuhan. Amin. 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 Sebab apa yang terurat di bumi, apa yang kau katakan di hari ini, juga akan terkatakan di surga. Kalau saya bilang saya anak Tuhan, ya anak Tuhan. Jangan bilang saya ikut Tuhan sebentar saja. Begitu ramai, tidak ramai, saya mundur. Kalau gitar nyanyi, semangat, saya dansa. Kalau tidak, saya mundur. Bukan orang ikut Tuhan seperti itu. Tapi betul, ikut Tuhan, saya jadi anak Tuhan. Begitu tantangan yang begitu dahsyat kepada saudara kita, Nabi Habakuk. Tapi dia bilang dia tidak mundur. Makanan saya sudah tidak ada, karena kambing domba saya sudah terhalau dari kurungan. Dia bikin pagar begitu. Saya ini salah satu peternak yang punya kandang. Tapi kandang kalau sudah rusak, wow, sapi semua sudah lari, tinggalkan sapi. Nah, hari ini saudaraku yang terkasih. Tapi dia bilang satu pun dia tidak cari, makanan tidak ada pun. Dia tidak kecewa. Tapi ayat yang ke-19, 18 dibilang, namun aku bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dia tetap senang-senang, dia semangat-semangat, dan dia tetap bersorak-sorak. Dia tidak panggil bapak dia, mama saya, mama bantu saya, ibu bantu saya, kakak bantu saya, karena saya ada di
depan polisi. Saya sementara terhadap di sini. Saya sementara begini. Tidak. Dia nyatakan Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih kalian. Begitu tantangan yang begitu dahsyat. Tetapi dia tidak pikir hari ini pergi. Tapi besok 2 kali lipat atau 100 kali lipat. Dia bilang begini, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Wah, luar biasa. Dia tidak bilang Bapak saya itu selalu bantu saya. Saya tidak ada uang, telepon Bapak kirim saya uang. Bapak bantu saya ini dan semua. Kalau tidak ada ayah, tidak ada harta. Orang bijak, orang pintar bilang. Kasih sayang itu hanya ada di mama. Mama dorang ada. Itu mama, ibu-ibu dorang. Kalau sepupu anak ada, bapak guru pukul di rumah, di sekolah, pasti tentu mama yang pergi berkelahi. Ribut di sana, ribut guru di sana. Ibu atau bapak guru. Kenapa pukul sepupu anak begini? Sepupu anak di rumah itu selalu setia atau dia selalu mendengar nasihat saya. Kenapa di sekolah bapak bisa pukul? Itu orang sebagai ibu. Karena apa? Dia sayang terhadap anaknya. Dia lebih dekat dengan anaknya. Kalau bapak tidak, seperti tadi bapak kita lihat kesaksian bapak Gembala. Tinggalkan anak, istri, tinggal di kota kurang lebih 1 minggu. Tapi istri tetap dia gendong. Anak itu mau apa? Nangis lain sakit, nangis selain makan. Mama sudah tahu persis. Dia ulang lagu itu entah apa. Hanya 2, makan atau sakit. Kalau sudah dikasih itu, berarti aman. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang kasih. Kalau kita punya lagu itu apa? Lagu jemaat Tuhan itu apa? Saya mau tanya jemaat. Kita datang duduk di bawah kaki Tuhan. Hanya 3 huruf. D-O-A. Bisa? Bisa? Masalah kita jangan lari kepada saudara kita. Karena saudara saya pangkatnya jenderal, pangkatnya polisi, pangkatnya tentara. Saya lari supaya dia amankan masalah saya. Itu sebentar saja, tapi dia bendung masalah. Amin. Dia bendung masalah. Pak, kakak saya, karena kakak saya polisi. Ayo, masalah saya aman saja. Saya pergi karena ada uang di kantong saya. Saya bayar, Bapak, tak, diam saja. Bapak masalah saya putus. Masalah putus, selesai. Hari ini juga, tanda-tanda pernyataan, Bapak pulang. Tapi saudaraku yang terkasih, kalau begitu Bapak Ibu kita kena masalah, tantangan itu datang, kita datang duduk di bawah kaki Tuhan. Alkitab bilang jangan kita berdoa di pinggir jalan sana, jangan lihat di tengah-tengah orang ramai di situ baru saya lari di tengah orang banyak, 10 orang di situ, di tengah saya berdoa, di tengah mereka saya berdoa. Tuhan, saya orang benar, kenapa saya seperti ini, saya seperti ini? Ya, ada 2 orang itu. Ya, ada pemungut cukai sama orang Farisi kalau ngapa. Dia tak boleh teman saya ini, Tuhan saya ini orang. Selalu saya 1 hari mungkin 10 kali saya sembahyang. Saya selalu setia memberikan perpuluhan. Saya selalu giat dalam pelayanan Tuhan. Tapi pemungut cukai itu dia lari dan dia bilang, dia diam-diam hanya dia berkata-kata dalam hatinya. Dia tunduk dan dia berdiam. Yang benar itu siapa? Yang benar siapa? Pemungut cukai, saudaraku dikasih. Walaupun dia berdosa, tapi dia katakan saya ini orang berdosa. Amin. Kita beri kemuliaan. Ya, firman Tuhan saya ke belakang.